Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku, Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gift Graduation, atau bisa disebut dengan The Gift Season 2. Aku sarankan buat kalian untuk nonton dulu season pertamanya, supaya kalian paham titik permasalahan di film ini. Dan buat kalian yang udah menunggu-nunggu season 2 dari film ini, di sini aku akan menceritakan alur ceritanya dari episode pertama. And welcome to Bang Ul Review. Di adegan awal, kita diperlihatkan ada dua orang laki-laki dan satu orang wanita yang sedang diikat. Yang di adegan ini, kita tidak diberitahu nama mereka masing-masing. Setelah itu, salah satu pria itu mengaktifkan sebuah gelombang suara yang membuat wanita itu berteriak seperti kesakitan, dan film The Gift Graduation pun dimulai. Diceritakan SMA Ridha High School ini memasuki ajaran baru tahun 2020, dan seperti kalian tahu, kelas gift atau kelas berbakat telah ditutup dari sekolah ini. Di ajaran baru ini, SMA Ridha ada siswa angkatan baru, dan salah satunya ada siswa yang bernama Time. Ia merupakan siswa yang cerdas. Diceritakan ia masuk ke SMA Ridha ini hanya untuk mengejar kelas berbakat, yang seperti kita tahu kelas berbakat telah ditutup di sekolah ini. Singkat cerita, ia berencana mengembalikan atau mengaktifkan lagi kelas berbakat. Ia dibantu oleh seorang wanita yang bernama Grace. Diceritakan Grace ini anak yang cerdik dan pandai meretas suatu komputer, atau bisa disebut dengan hacking atau hacker. Saat di kantin, Time bertanya ke seniornya tentang kelas berbakat, dan seniornya berkata di tahun lalu, tepatnya di tahun 2018, ada sekelompok siswa yang menentang program kelas berbakat yang mengakibatkan sistem sekolah menjadi kacau, dan kementerian harus membatalkan program kelas berbakat itu. Diceritakan angkatan terakhir kelas berbakat yaitu kelas ke-15 dari tahun ajaran 2018. Yang seperti kita tahu, angkatan terakhir itu adalah si Peng dan teman-temannya. Anak-anak kelas berbakatlah yang menentang program itu, yang pada akhirnya kelas itu pun ditutup. Di saat itu, Time tidak sengaja melihat dua orang murid, dan mereka merupakan mantan anak kelas berbakat di tahun 2018, karena terlihat dari lencana yang mereka pakai yang berbentuk G. Scene berpindah yang dimana kalian pasti tahu siapa pria ini. Ia adalah Pak Supot, yang merupakan kepala sekolah SMA Ridha. Di sini ia bertemu dengan pimpinan yayasan SMA Ridha yang baru yang bernama Pak Picet. Pak Supot ini meminta supaya kelas berbakat dibuka kembali. Namun permintaannya itu ditentang keras oleh pimpinan yayasan. Pimpinan yayasan berkata kelas berbakat seperti bom waktu, dan Pak Supot inilah yang menjadi sumber masalahnya. Dan akhirnya pimpinan yayasan tetap tidak mengizinkan kalau kelas berbakat dibuka kembali. Singkat cerita, tim berencana membuat petisi dan menyebarkan sebuah kertas yang ia bagikan ke seluruh siswa di sekolah. Dan isi petisi itu adalah untuk membuka kembali kelas berbakat. Di sini, tim sangat terobsesi sama kelas berbakat tersebut. Di tengah lapangan sekolah, tim berpidato. Ia mengatakan dirinya sangat terobsesi sama kelas berbakat dan mengajak semua siswa untuk mengisi petisi itu supaya kelas berbakat kembali dibuka. Lalu Time dan temannya pergi ke lab komputer. Di sana ia mengecek sebuah web, yang dimana web itu adalah petisi yang ia buat. Ia ingin mengecek seberapa banyak suara yang menyetujui kalau kelas berbakat kembali dibuka. Namun sayangnya, website itu sudah diretas dan diblok oleh sekolah, dan mereka pun tidak bisa membuka web tersebut. Lalu datanglah Grace. Grace berkata ia memiliki rencana. Ternyata rencananya itu adalah ia akan meretas komputer milik guru yang ada di sekolah, agar mereka bisa membuka website mereka yang sudah diblok. Yang seperti aku bilang di awal, Grace ini pandai akan meretas suatu sistem. Di saat ruangan guru, Grace pun berhasil membuka blog website mereka. Setelah itu, Time mengajak Grace untuk pergi. Tetapi di sini Grace memiliki niat lain, yang dimana ia akan meretas data seluruh siswa dan menambahkan jumlah suara yang setuju, supaya petisi mereka terlihat banyak yang setuju kalau kelas berbakat dibuka kembali. Awalnya Time menolak, namun karena Grace terus memaksa, akhirnya Time setuju. Di saat itu, senior mereka yang menjadi pengawas sekolah sedang berjaga malam.
Lalu Grace mengalihkan perhatian senior mereka supaya Time bisa mengunduh file yang ada di komputer itu. Tapi salah satu senior mereka mencurigai salah satu ruangan guru. Di saat senior mereka masuk ke dalam ruangan, Time dengan cepat kabur dari sana. Akhirnya mereka pun saling kejar-kejaran. Di saat Time bersembunyi di gudang sekolah, akhirnya tertangkap juga oleh senior mereka. Time mengatakan kalau ia hanya ingin membuka website petisi yang sudah diblok oleh sekolah. Time beralasan kalau ia hanya ingin mengumpulkan suara siswa yang setuju kalau kelas berbakat kembali dibuka. Seniornya hanya bisa diam lalu meninggalkan Time begitu saja. Singkat cerita, kepala sekolah SMA Ridha yaitu Pak Supot mengetahui petisi itu dan ia melihat polling yang menyatakan antusias siswa yang ingin kelas berbakat kembali dibuka. Tak lama kemudian, ketua yayasan yaitu Pak Picet menelpon. Pak Picet berkata kalau posisi wakil direktur di bidang akademik akan diisi oleh staf pribadinya. Lalu Pak Supot pun menjawab kalau ia telah memberitahu kementerian bahwa posisi wakil direktur telah diserahkan ke Pak Kun Paramas. Namun di sini Pak Picet tetap menolak dan akan tetap memasukkan staf pribadinya yang menjadi wakil direktur. Pak Supot pun terdiam tak bisa bicara. Singkat cerita, tibalah seorang wanita yang berbicara di atas mimbar. Yang diceritakan wanita ini adalah yang akan menjadi wakil direktur di bidang akademik nanti. Ia merupakan staf pribadinya Pak Picet yang sebelumnya sempat dibicarakan. Wanita ini bernama Bu Darin. Bu Darin ini berpidato dan menyatakan banyak sekali siswa yang berantusias untuk membuka kembali kelas berbakat. Oleh karena itu, ia berkata mulai sekarang kelas berbakat resmi telah dibuka. Mereka yang mendengar hal tersebut menjadi senang. Ternyata usaha mereka tak sia-sia. Bu Darin juga berkata anak-anak tahun lalu juga bisa mengikuti tes penempatan kelas berbakat. Adegan berpindah di suatu ruangan. Di sana terdapat seorang guru yang pasti sudah tak asing lagi bagi kalian. Ia adalah Pak Guru Pom. Ternyata Pak Pom sudah tidak bekerja lagi di sekolah sejak 1 tahun yang lalu. Lalu Pak Supot meminta supaya Pak Pom ini bekerja lagi di sekolahnya. Pak Supot berkata kalau kelas berbakat telah dibuka kembali dan kelas berbakat membutuhkan Pak Pom. Di lain sisi, Bu Darin mendapatkan hadiah dari pimpinan yayasan yaitu Pak Picet. Di kotak itu berisikan kartu selamat dan sebuah botol kecil yang ada cairan berwarna merah. Lalu Bu Darin mencampurkan cairan merah itu ke wadah yang berisikan air. Di sini tidak dijelaskan maksud dari botol kecil cairan merah itu untuk apa. Lalu ia menemui Pak Supot dan memberikan sebuah teh untuk merayakan hari pertamanya bekerja di sini. Lalu Pak Supot berkata kalau ia tidak senang kalau Bu Darin ini berada di sekolah ini. Ia mengatakan kalau Pak Picet mengirim Bu Darin ke sekolah ini pasti untuk melakukan sesuatu hal. Di sini Pak Supot mencurigai minuman itu, namun pada akhirnya Pak Supot pun tetap minum teh itu. Sekarang kita telah diberitahu, ternyata alasan Pak Picet mengirim Bu Darin ke sekolah adalah untuk menyingkirkan Pak Supot. Dan Pak Picet pun memberikan waktu 2 bulan ke Bu Darin untuk segera menyingkirkan Pak Supot. Di sini Pak Pom telah kembali di sekolah. Mereka berdua mencurigai akan kehadiran Bu Darin yang tiba-tiba datang dan menjadi wakil direktur. Di sisi lain, Time pergi ke perpus sekolah untuk mencari tahu siswa kelas berbakat di tahun 2018. Ia melihat satu persatu foto siswa kelas berbakat yang ada di buku itu. Saat malam, Time pergi ke gudang tempat kemarin ia sembunyi. Tak lama kemudian, seseorang datang ke gudang itu. Time pun langsung sembunyi di belakang rak buku. Ternyata yang datang adalah para siswa-siswa kelas berbakat. Di sana terdapat Om, Wave, dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Om menggunakan kekuatannya. Dengan sekejap, ia dapat menimbulkan kembali kertas-kertas yang tertempel di papan tulis dan kertas yang ada di meja. Time yang melihatnya pun menjadi terheran-heran. Setelah itu, Wave menunjukkan sebuah kaset. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu hal. Lalu Wave menyalakan radio yang berisikan kaset yang dibawanya tadi. Ternyata itu adalah gelombang suara yang dapat didengar oleh mereka yang memiliki kekuatan saja. Untuk orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak akan bisa mendengar suara tersebut. Tanpa diduga, Time
ternyata bisa mendengarkan gelombang suara itu, yang membuat ia akhirnya berteriak kesakitan. Mereka yang di sana pun terkejut dan kaget. Ternyata ada seseorang yang sedang bersembunyi di gudang itu. Adegan ditutup dengan datangnya seorang siswa yang tak lain adalah Peng, yang bisa dibilang siswa yang berperan penting di film ini. Lalu Peng bertanya ke Time, dan film pun selesai. Oke, cukup sekian video kali ini. Untuk episode keduanya aku akan sesegera mungkin upload, karena untuk episode keduanya videonya belum ada keluar. Aku akan usahakan. Oke, sampai berjumpa lagi di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.